Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah Muhtar dari TPB 33, NIM 120120142, Prodi Teknik Fisika. Di sini saya akan menjelaskan program C++ sebagai UAS untuk mata kuliah PKS 2. Baiklah, di sini adalah latar belakang permasalahan yang saya ambil. Pertama, matematika. Matematika di bagian transformasi. Transformasi adalah perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuknya. Ada empat jenis transformasi, yaitu 1 translasi, 2 dilatasi, 3 rotasi, 4 refleksi. Lalu saya mengambil mata kuliah kimia, yaitu di sifat koligatif. Sifat koligatif ialah sifat yang bergantung pada sejumlah partikel zat terlarut yang tidak tergantung pada sifat zat terlarut. Ada 4 macam sifat koligatif, yaitu 1 penurunan tekanan uap, 2 penurunan titik beku, 3 kenaikan titik didih, dan 4 osmosis. Lalu saya akan masuk di flowchart-nya, flowchart permasalahan matematika. Ini adalah deklarasinya, lalu ini adalah pengulangan untuk menghasilkan D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka akan dihasilkan true dan akan menghasilkan opsi pilihan ini. Jika opsi pilihan ini terlaksanakan, maka akan menghasilkan input pilihan, yaitu pilihan pertama, pilihan 1. Jika pilihan 1 true dan sama dengan 1, maka akan mendapatkan opsi ini. Dan apabila false, dia akan mendapatkan kepilihan 2. Jika pilihan 2 terpenuhi, maka dia akan ke true dan akan mendapatkan perulangan dan menghasilkan output A. Jika pilihan 2 ternyata pilihan 2 false, dia akan mendapat ke opsi pilihan ketiga, yaitu ke true. Apabila pilihan ketiga true, dia akan mendapatkan opsi ini. Apabila dia false, akan pindah ke pilihan keempat. Apabila pilihan keempat dia akan true, dia akan disuruh memasukkan input vektor translasi dan akan mendapatkan pengulangan ini. Apabila dia false, akan mendapatkan pilihan ke-9. Apabila dia false dari pilihan keempat ini, dia akan mendapatkan ke pilihan 9. Dan apabila pilihan 9 terpenuhi, dia akan D sama dengan 1. Jika false, input sama dengan salah. Dan apabila di orientasi 1 tadi memenuhi atau sama dengan 1, dia akan mendapatkan true dan hasilnya ini. Apabila dia false, dia akan pindah ke orientasi 2. Apabila orientasi 2 sama dengan 2, dia akan mendapatkan true dan mendapatkan output min A 0,A1. Apabila dia false, dia akan ke orientasi 3. Apabila orientasi 3 terpenuhi, dia akan true dan mendapatkan output A1,A0. Apabila dia false, akan pindah ke orientasi 4. Apabila orientasi terpenuhi atau terpenuhi keempat, dia akan mendapatkan hasil ini. Apabila dia false, dia akan pindah ke orientasi 5. Dan apabila D dan semuanya akan bila D sama dengan 1, dia akan false dan program akan selesai. Lalu kita ke C++-nya. Di sini adalah double A, variabel untuk memasukkan suatu nilai. Kita masukkan suatu nilai X dan nilai Y. Nih. For ini adalah untuk perulangan. While adalah perulangan, D sama dengan 0. Dan dari sini kita akan disediakan 4 operasi, yaitu 1 refleksi, dilatasi, rotasi, translasi, dan pilihan satunya adalah pilih program. Jika pengguna memilih pilihan 1, yaitu refleksi, maka akan mendapatkan pilihan orientasi refleksinya. Jika pilihan orientasinya 1, maka terhadap suku min X, maka hasilnya adalah X, min Y. Apa orientasinya 2 adalah hasilnya ini. Bila hasil orientasinya 3 akan mendapatkan ini. Apabila orientasinya 4 akan mendapatkan ini. Apabila orientasinya 5 akan menghasilkan ini. Dan apabila pengguna memasukkan pilihan 2 adalah double M untuk mengalihkan suatu variabel. Ini adalah perulangannya dan hasilnya adalah A 0,A1. Jika pengguna memilih pilihan ketiga,
rotasi, maka kita akan mendapatkan tiga pilihan, yaitu 90 derajat, 180 derajat, dan 120 derajat. Ini untuk sudut, jika sudutnya dimasukkan 1 adalah 90 derajat, rotasinya adalah min y, x. Apabila sudutnya dimasukkan opsi kedua, yaitu 180 derajat, dia akan menghasilkan min x dan min y. Apabila sudutnya dimasukkan 3, hasil rotasinya adalah y, min x. Dan lalu kembali ke perulangan utama, apabila pengguna memasukkan pilihan keempat, yaitu translasi. Apabila kita memasukkan translasi, kita akan disuruh masukkan koordinat translasinya. Ini adalah pengulangannya, dan ini adalah hasilnya, yaitu A0, A1. Dan apabila pengguna memasukkan angka 9, maka program akan selesai. Tetapi apabila pengguna tidak memasukkan angka 1, 2, 3, 4, atau 9, maka nilai input yang Anda berikan tidak valid. Lalu masuk ke mata kuliah kedua, yaitu kimia. Di sini ada flowchartnya, di sini adalah deklarasinya. Deklarasinya menghasilkan D sama dengan 0. D sama dengan 0 apabila D sama dengan 0 terpenuhi, dia akan true dan masuk ke deklarasi ini. Apabila dia false, programnya akan selesai. Dan apabila dia ke true, kembali lagi ke true, dia akan mendapatkan deklarasi ini dan akan mendapatkan opsi pilihan 1, 2, 3, 4 dan satu lagi untuk mengakhiri program, berarti 5, untuk mendapatkan 5 ini opsi. Apabila pengguna memasukkan output 1, dia akan memberikan true, ini hasilnya. Apabila false, dia akan pindah ke 2. Jika nilai 2 memenuhi, dia akan true, ini hasilnya. Apabila dia false, dia akan ke pilihan 3. Apabila nilai 3 memenuhi, dia akan pindah ke sini, akan menghasilkan ini. Maksud saya akan menghasilkan ini. Apabila pilihan 3 tidak memenuhi, dia akan false dan pindah ke pilihan keempat. Apabila pilihan keempat memenuhi, dia akan mendapatkan nilai ini. Apabila pilihan keempat tidak memenuhi, dia akan masuk ke pilihan 9. Pilihan 9, jika dia memenuhi, dia akan true dan mendapatkan D sama dengan 1. Jika dia false atau tidak memasukkan angka dari 1, 2, 3, 4, atau 9, dia akan timbul opsi output masukan salah. Masuk saja ke C++-nya. Ini adalah deklarasinya. Double R ini adalah variabel untuk memasukkan suatu nilai. Lalu di sini saya memasukkan, di sini ada R 0,0082, KB-nya 0,5121, KF-nya adalah minus 1,86, NT, NP, T, N, N kecil, I, P, X, dan seterusnya. Lalu di sini ada pengurangan while, di mana pengurangan while adalah D sama dengan 0. Lalu disediakan 4 nilai yang dapat dihitung, yaitu kenaikan titik 1, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan uap, penurunan osmosis, dan 9 akhiri program. Jika pengguna memilih pilihan 1, maka akan disuruh oleh program memasukkan nilai modalitas, yaitu M, masukkan MM. Lalu masukkan nilai I, lalu ini adalah hasilnya. Lalu apabila pengguna memasukkan nilai 2, yang dimana itu adalah penurunan titik beku, pengguna disuruh untuk memasukkan nilai modalitas, yaitu M, dan masukkan nilai I, elektrolit 1 jika elektron elektrolit dan lebih dari 1 jika elektrolit, maka hasilnya akan ini.
Jika pengguna memasukkan pilihannya ketiga, yaitu penurunan tekanan uap, maka kita akan disuruh untuk memasukkan tekanan awal pelarut, masukkan mol zat pelarut, lalu hasilnya akan adalah ini. Else, maksud saya, jika pengguna memasukkan pilihan keempat, maka program akan menyuruh kita untuk memasukkan suhu larutan, yaitu 4 adalah suhu tekanan osmosis, suhu larutan, dan kita akan memasukkan nilai T, masukkan molaritas, dan akan memasukkan nilai M, masukkan nilai I. Jika ketentuannya adalah 1 jika nilai kurang dari 1 jika nilai elektrolit, lebih dari 1 jika elektrolit. Lalu hasilnya adalah ini. Jika pengguna memasukkan nilai 9, yang dimana 9 adalah mengakhiri program, maka hasilnya program akan selesai. Jika pengguna memasukkan nilai bukan dari 1, 2, 3, atau 4, atau 9, maka yang keluar adalah input yang Anda berikan tidak sesuai. Silahkan coba lagi. Lalu saya akan mencoba run yang dari matematika tadi. Saya coba kan. Di sini saya masukkan nilai A, yang dimana A adalah X. Saya masukkan nilainya 1. A1, A0 nya A0 berarti X, A1 berarti Y. A0 nya saya masukkan nilai 1, A1 nya saya masukkan nilai 2. Titik yang Anda dapatkan 1,2. Disediakan 4 role operasi, yaitu refleksi. 1, saya akan mencoba refleksi. 2, saya akan mencoba terhadap sumbu bit X. 1. Hasil refleksinya ialah min 1,2. Lalu saya coba dilatasi, adalah opsi kedua. Masukkan nilai M, saya akan coba masukkan 3. Hasil dari dilatasinya adalah 3,6. Lalu saya akan masukkan rotasi, yang dimana itu adalah rotasi maksud saya, itu adalah pilihan ketiga. Masukkan, pilih salah satu sudut dengan pusat 0,0 dan pilihannya 90 derajat, 120, 180, dan 270. Saya masukkan 270 derajat, maka hasil rotasinya 2,1. Saya akan mencoba translasi, itu di 4. Masukkan nilai B 2, ini satunya 1, maka hasil translasinya 5,7. Saya akan coba mengakhiri program 9, maka program akan selesai. Lalu saya akan mencoba di kimia. Saya akan coba run. Di sini disediakan 4 nilai yang dapat dihitung. Saya akan mencoba menghitung kenaikan titik didih. Masukkan satuan molar 2, nilai 1, jika nilai lurus saya akan masukkan 1. Maka kenaikan titik didih larutannya sebesar 1,0242 derajat Celcius. Lalu saya akan mencoba penurunan titik beku. Coba 2, masukkan molaritas 3, nilai I jika 1 jika elektrolit, lebih dari 1 jika elektrolit. Saya akan masukkan elektrolit, yaitu saya coba angka 2. Maka hasil penurunan titik beku larutan terbesarnya adalah minus 11,16 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan di penurunan tekanan uap, yaitu nomor 3. Nomor 3, masukkan tekanan awal pelarut. Setelah tor, saya masukkan 2. Mol zat pelarut atau bor, saya masukkan 1. Masukkan mol pelarutnya tidak. Maka penurunan tekanan uapnya adalah sebesar 0,5 torr. Lalu saya akan coba tekanan osmosis. Masukkan derajat Celcius, misalnya saya masukkan 15 derajat Celcius. Satuan molarnya saya masukkan 5. Masukkan nilai I, saya masukkan 3. Maka tekanan osmosisnya adalah 1,845 atm. Maka dari itu saya akan mencoba untuk mengakhiri program, itu menekan tombol 9 dan program akan selesai. Baik, begitu saja dari saya. Bila saya ada salah, maka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.